kalau dulu kan kesannya hanya orang kaya aja yang bisa mengabadikan foto. Padahal kan ini kan semua orang kan kepengen lah mengenang gitu loh. Akhirnya saya discuss kita membuat fotografi kayak gitu. Kan ada orang-orang tertentu misalnya 4 bulan, 7 bulan dia ada perkembangan untuk foto perutnya gitu loh Pak, atau posisi dengan keluarga. Jadi ya begitu. Jadi kalau misalkan hamil, maaf ya Mas, saya potong. Kalau misalkan hamil tuh baru kelihatan tuh di umur 4 bulan ya dok? 4 sampai tergantung sih, 4 bulan sampai 7 bulan yang suka dibuat di event gitu loh. Kan di Indonesia ini kan ada tradisinya Pak. Ya, ada yang 4 gitu bulanan, 7 bulanan. Nah ya. itu. Nah biasanya kan foto atau kalau kan itu baby bumper atau apa yang untuk baby shower gitu. Assalamualaikum, selamat pagi buat pemirsa kita. Ibu, ini luar biasa pagi-pagi sudah sampai di YouTube kita. Jadi hari ini kita perdana lagi. Untuk hari ini kita mungkin mau diskusi tentang apa newborn fotografi ya gitu ya. Dan di hadapan kita sudah ada Ibu Dokter Fakriantini ya. Panggilannya apa nih Bu? Eni. Bu Eni. Kalau itu kepanjangan Pak. Kepanjangan ya. Itu Fakr ya susah kan Bu. Jadi kalau nama ngetopnya Dokcin. Dokcin. Keren. Terus Mbak Winda Ayu Larasati. Panggilannya kalau di industri ini aku biasa dipanggil Asya. Jadi Asyanti, ngambil bukan. Jadi ngambil nama tengah di nama belakang. Larasati ya. Larasati. Manggilnya apa? Asya. Bukan Laras ya, bukan. Oke Bu, ini Mbak Asyanti, kita mau nanya-nanya nih tentang ilmu Mbak ya gitu ya. Kenapa sih memilih masuk ke dunia fotografi maternity dan newborn? Oke, kalau misalkan alasanku sendiri masuk ke dunia newborn fotografi ini sebenarnya cukup menarik, soalnya industri ini ternyata masih sedikit yang masuk ke dalam newborn gitu ini. Ya. Gitu. Malah kita belum dengar gitu, jujur aja. Ya. Baru dengar gitu. Karena kalau kebanyakan teman-temanku di kuliahan itu ngambilnya wedding, kayak gitu, graduation, kayak gitu, potret-potret yang biasa. Sementara baby ini ternyata adalah industri yang sangat sedikit peminatnya karena memang dibutuhkan skill khusus gitu. Setiap kali handle baby itu ada trik-trik yang harus dipelajari kembali. Maksudnya fotografi maternity itu seperti apa sih? Oke, kalau fotografi maternity itu fotografi yang berfokuskan dengan ibu hamil. Ibu hamil. Jadi kan untuk mengabadikan gitu loh. Ya, mengabadikan ibu hamil perjalanannya. Dari hamil sampai melahirkan gitu ya. Jadi kadang-kadang kan ada orang-orang tertentu misalnya 4 bulan, 7 bulan dia ada perkembangan untuk foto perutnya gitu loh Pak, atau posisi dengan keluarga. Gitu ya begitu. Jadi kan kalau misalkan hamil, maaf ya Mas, saya potong. Kalau misalkan hamil tuh baru kelihatan tuh di umur 4 bulan ya dok? 4 sampai tergantung sih, 4 bulan sampai 7 bulan yang suka dibuat di event gitu loh. Kan di Indonesia ini kan ada tradisi ya Pak. Ya, ada yang 4 bulanan, 7 bulanan. Nah itu. Nah biasanya kan foto atau kalau kan itu baby bumper atau apa yang untuk baby shower gitu loh. Iya. Jadi kayak ada momen di mana si ibu hamilnya ini belum tahu jenis kelaminnya ya dok? Itu reversal. Nanti dikasih taunya ketika foto maternity itu juga bisa. Tapi kalau lagi hamil memang bisa kelihatan fotonya gitu ya. Ada yang pakai foto, ada yang kalau yang nggak pakai hijab ya Pak, maaf ya dia memang menunjukkan perutnya. Ada yang kalau itu menunjukkan perut tapi pakai baju yang tertutup. Intinya begitu sih Pak. Ada gambar USG dari perkembangan tes speknya positif sampai dengan USG gitu loh. Itu untuk kenang-kenangan sih Pak, kembali. Kenangan. Jadi memang kelahiran baru gitu ya maksudnya. Newborn tuh menyambut baru. Maternity Pak. Maternity. Kalau newborn fotografi itu bayi. Itu maternity kalau itu beda ya. Beda ya. Kan sebenarnya saya dokter kandungan sih Pak. Nah sekarang kalau kenapa dia mungkin si Asya tertarik ke
newborn tuh bayi itu sesuatu yang unik sih Pak. Jadi kan kita nggak tahu dia bagaimana caranya si fotografer ini harus lebih sabar. Karena kan nunjukin bayi itu dari dia sampai harus nggak nangis, dia lebih enjoy, dia harus sabar. Jadi kalau kategori newborn fotografi itu dia harus lebih sabar dari fotografi yang lain, ini kayak gitu. Itu bayi diajarin untuk melek foto dari awal ya. Dan gitu kalau newborn kan masih belum bisa ngobrol ya. Jadi emang kita harus ngerti bahasa dia. Kalau dia nangis begini kenapa? Kalau dia teriak-teriak tuh kenapa? Keren. Hmm. Dengan era digital sekarang ya banyak permintaan ya Syah ya. Betul. Ada yang minta pakai kostum padel, kostum segala macam gitu loh Pak. Langsung padel. Kostum yang pakai baseball, basket, ada kostum dokter, macam-macam. Dulu kalau kan ini Bu Eni nih yang mulai bisnis ini ya. Betul. Itu ceritanya gimana tuh Awalnya tuh adik saya Pak lahiran. Nah waktu zaman dulu lahiran kalau untuk fotografi itu mahal banget gitu loh Pak. Bisa sampai 9 juta dan waktu itu saya kebetulan dia ngadain fotografernya tuh di rumah saya. Nah saya ngelihat itu yang base-nya itu tuh bukan tenaga medis. Kalau kayak Asya kan bukan tenaga medis, tapi akan didampingin oleh terapis atau bidan. Dan kita akan kasih edukasi Asya bagaimana cara menenangkan bayi dan segala macam. Mereka juga mungkin punya keterampilan, tapi kan tidak langsung berhubungan dengan medis ya Pak, gitu loh. Nah, gara-gara itu saya pikir, wah kenapa ya kita nggak buat untuk itu? Dan biar setiap orang tuh, kan kalau dulu kan kesannya hanya orang kaya aja yang bisa mengabadikan foto. Padahal kan ini kan semua orang kan kepengen lah mengenang gitu loh. Akhirnya saya discuss, kita membuat fotografi kayak gitu. Saya ambil memang yang base-nya dari kemarin tuh kalau waktu awal tuh bukan base fotografer, bukan anak kesenian, institut kesenian. Saya ambil yang ada mau ke fotografer, saya kursuskan kembali. Jadi kursnya double, kursus fotografi sama kursus newborn fotografi. Tapi setelah saya perbandingkan, lebih enak yang sudah base fotografi. Jadi taste-nya lebih oke gitu loh Pak. Iya. Nah, Karena memang fotografi itu tergantung taste. Iya, tergantung. Saya juga belum tentu bisa bagus ya. Terus ditambah si Asya ini kita khususkan lagi untuk newborn. Karena kalau newborn tuh harus lebih tenang, dan tuh harus kalau ngambil gambarnya gimana tuh ada asal lebih ngerti karena dia dikursuskan ini ya begitu sih Pak. Jadi biar semua orang bisa mengabadikan momen-momen spesialnya dengan harga yang masih bisa. Terus dan ada base-nya. Jadi kebetulan saya juga konsultan Objinsos. Jadi kita tahu aspek etiko-mediko legalnya gitu loh. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Intinya begitu sih Pak. Itu jadi terbentuknya TAFA itu ya, TAFA fotografi. TAFA itu nama anak saya Pak. Keren. Ada nama singkatan panjang gitu nama anak saya. Masya Allah, ya. Terus itu bedanya yang maternity sama newborn tuh dengan fotografer lain apa sih? Foto-foto umum gitu. Nah kan kalau dalam posisi yang kalau maternity itu kan ibu hamil itu kan Pak dalam posisi tertentu dia kan kepengennya cakep, tapi kan dalam posisi tertentu kan karena ototnya bermasalah. Nah kebetulan kita juga ada mom.id yang perawatan ibu hamil ya, sama apa namanya? mom.id. Nah jadi kalau seandainya mereka capek, nanti kita bisa pijat atau olahraga yang base-nya memang bidan juga sama terapis. Jadi ada basic kesehatan, bukan tenaga yang enggak. Kan kadang kan kita pijat tukang pijat biasa gitu loh. Jadi ada yang boleh dan tidak boleh. Dan kebenaran kan kalau untuk ibu hamil bisa konsul ke saya Pak kalau ada apa-apa. Nah kalau untuk anak kebetulan sepupu saya dokter anak, jadi bisa konsul ke dokter anak langsung gitu loh Pak. Kalau bayi itu udah punya karakter gak sih dia lahir gitu? Ada nggak kata apa umum aja karakternya gitu? Karakternya umum aja Pak. Jadi dia paling tidur, lapar, nangis. Terus kalau dia nggak nyaman dengan pipis atau BAB dia juga nangis. Posisi nggak nyaman juga nangis. Nah itu yang kadang-kadang membuat Asya agak susah itu kan karena harus cari posisi dia yang benar-benar nyaman. Kalaupun misalnya foto dia nangis, kita cut Pak, kita ganti hari. Kalau di foto nangis nggak bisa. Misalkan gini, itu kan jangka waktunya 14 hari ya. Jadi kenapa dipilihnya 14 hari itu karena moodnya si bayi masih stabil dan cenderung masih tidur gitu. Jadi kalau misalkan seharian itu nangis kan kita perlu cari tahu nih nangisnya kenapa dulu. Mungkin
Nah, kalau nangis di foto kan bagus ya. Jangan apa. Mungkin itu momen sih. Beberapa orang tua mungkin mengiranya juga itu momen. Ada yang bilang itu bagus, tapi ada juga yang baiknya pas tidur. Pas tidur. Jadi diusahakan sih saat mereka nggak nangis dan nggak rewel. Kan kalau misalkan rewel terus-terusan kan bayi nanti lama-lama wajahnya memerah gitu, Pak. Oh gitu ya. Jadi dia kesel juga. Jadi baiknya emang Biasanya bayi cowok itu ya nangisan dia. Enggak juga sih. ya, itu emang stigma di masyarakat bilangnya bayi cowok nih gampang rewel gitu. Padahal sebenarnya sama aja. Sama aja ya. Akhirnya Asya bisa ngomong, kalau kami kan dari medis nggak juga. Nah Asya setelah masuk ke dunia fotografer newborn dia bisa ngerasa enggak juga di stigma. Stigma gitu ya. Stigma di masyarakat seperti itu. Sebelumnya saya juga mikirnya bayi emang gampang rewel gitu. Tapi ternyata enggak, ada juga bayi yang anteng. Jadi tergantung lagi kebutuhan mereka. Betul. Jadi Bu Eni itu tantangan dalam bisnis apa kira-kira? Tantangan Bapak Ibu? Bagaimana caranya kita bisa memberikan memberikan kepuasan pada ibu hamil, ibu yang baby yang punya baby baru dapat foto yang nyaman, harganya terjangkau dan sesuai dengan medis gitu loh Pak. Oh gitu ya. Kalau sedang dengan medis itu kayak apa ya? Jadi kalau seandainya kayak saya bilang kalau anaknya alergi atau anak yang nangis, anaknya demam ya harus stop semuanya. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadi bisa nanti kita reschedule. Jadi si Asya juga selalu didampingi. Kalau nggak bidan, terapis yang akan mendampingi Asya. Itu tantangannya banget itu ya. Udah buat waktu, buat konsep, sakit apa saja kan? Iya, jadi tantangan banget. Kadang ini saya dapat klien tuh ternyata bayinya juga kuning. Nah itu kan kita perlu bilang ke dokter. Dokter boleh nggak ini bayinya kuning? Kalau bayinya hijau sih enak ya di foto ya. Oh ini bayinya Hulk gitu kan. Jadi kolor hijau dong Mbak ya. Masuk tema ya. Iya. Mbak ini kan basicnya kan dokter nih karena dulu ini mengawalnya karena memang ada kesempatan ini bisa bisnis nih atau memang hobi juga nih gitu. Jadi basicnya itu cuman saya kepengen memberikan kepuasan ya Pak. Kalau saya mau cari untung saya pasti akan mencari harganya mahal. Nah ini kepuasan aja sebagai dokter saya bisa membuat ibu hamilnya nyaman, ibu yang mempunyai bayi juga nyaman gitu loh. Ini kayak gitu sih Pak. Dan mereka dapat treatment atau terapi sesuai dengan medisnya, tidak mengesampingkan sisi medis, intinya begitu sih. Jadi memang apa ya, pengen nyaman aja gitu. Iya. Lagi senang gitu ya. Senang aja. Ya, senang aja. Jadi bukan pengen hobi nih foto-foto gitu, enggak ya? Saya nggak hobi foto sebenarnya sih Pak. Tapi hobi di foto. Iya. Kalau saya hobi foto, saya yang ngantar motonya nanti Pak. Kasihan Asya. Iya. Kalau dengan bayi itu sebetulnya tantangannya Bu Eni itu seperti apa sih untuk urusan dengan bayi itu? Kalau urusan bayi kan kalau saya sebagai dokter bukan hak saya lagi ya Pak. Saya sampai dengan melahirkan, selebihnya ke dokter anak. Nah, jadi kalau bayi, makanya si Asya kalau ada masalah bukan konsul ke saya Pak, konsulnya ke dokter anak. Saudara ada sepupu saya dokter anak. Jadi ada sepupu saya, ada teman dekat saya yang dokter anak. Biasanya kita konsul ke mereka gitu loh. Oh gitu. Kalau ada apa-apa mereka konsul. Oh gitu. Ya alhamdulillah sih sepupu saya dan teman-teman saya itu welcome gitu loh. Banyak konsul gratis. Yang bantuin ya. Masya Allah. Iya. Untuk Mbak Asya ya, itu proses kreatifnya seperti apa ya? Kalau untuk awal mau ngeset foto itu? Kalau proses kreatifnya sendiri sih sebelum sesi pasti kita tanya dulu ya ke keluarganya, kira-kira mereka mau tema apa. Terus kita tanya juga bayinya jenis kelaminnya apa. Terus kalau misalkan keluarganya belum tahu nih mau tema apa, kita pasti ngasih saran beberapa atau biasanya kita buatkan setup baru buat keluarga itu. Jadi misalkan apakah setup seperti ini kira-kira berkenan bapak ibu gitu. Tema-temanya itu banyak dan nggak sempit misalkan ke profesi aja atau cuma sekedar hidup di foto pakai baju. Nah, sebenarnya luas banget dan seni newborn foto ini bisa juga dirangkul ke seni murni. Misalkan bayinya diposisikan, saya juga
pernah moto yang sama roti-roti itu, jadi seakan-akan dia habis masak roti. Backgroundnya sama lingkungan lingkungan sekitarnya disesuaikan gitu loh. Itu tantangan buat Asya. Itu tuh bayi nggak capek nggak ya? Kalau di foto gitu kan lama tuh. Ada orang dewasa aja kita capek kan. Makanya kan ada terapisnya Pak. Oh. Itu keunggulan dari kami. Nanti bisa dipijet. Setelah sesi. Jadi kenapa kita milih cuma sampai 14 hari itu karena masih cenderung tidur bayinya. Jadi nanti dia bangun itu paling cuma minta susu lagi aku. Lucu ya gitu ya. Jadi masih cenderung tidur aja. Jadi fotonya itu memang kita tenangin dulu bayinya sampai nyaman. Ketika dia sudah di posisi nyaman, baru kita posisikan untuk ditaruh di tempat setup fotonya. Jadi Lucu. pas nangis terus ditaruh enggak. Kita tenangin dulu bayinya. Kayaknya kalau kita di bisnis itu enak juga ya, lucu. Awet muda Pak. Awet muda ya. Ketemu bayi terus. Iya makanya itu orang kita aja yang punya cucu aja seneng ya gitu ya. Kalau yang lihat tiap hari. Tiap hari lihat bayi itu kan. Tapi sekarang bisnis itu udah mulai banyak nggak Bu? Banyak banget. Ya? Kok kita nggak pernah dengar ya Bu? Karena Bapak mungkin bapak-bapak. Kalau ibu-ibu kan hobi scroll. Sekarang ya. Iya ya. Di Google itu kita bisa lihat ya? Bisa. Oh, Masya Allah. Nyari newborn fotografi memang sudah mulai menjamur sekarang. Sudah mulai menjamur. Di setiap rumah sakit juga Sudah ada. Jadi sekarang setiap rumah sakit juga sudah ada kerjasama biasanya. Ya teman sekarang Tafa fotografi belum ke daerah ya, masih di lokal. Doakan Pak. Doakan semoga ya Pak. Iya. Jadi siapa tahu nanti Bapak bisa menjadi investor kami ya. Ya, kalau investor butuhnya apa? Nah, kan kita punya teman-teman juga punya rumah sakit kan, punya. Jadi bisa di daerah-daerah kita punya teman untuk yang punya rumah sakit lah gitu. Bisa kerjasama sama mereka ya. Oke. lebih nyaman lah ya kalau keluarga kita dari hamil lahiran di rumah sakit nggak usah nyari newborn fotografer keluar, tetap di rumah sakit. Di rumah sakit tersebut. Iya. Terus Asya juga sekarang ini karena dia sudah senior saat ini ya. Wah, Jadi dia akan mendidik adik-adiknya yang fotografer baru untuk bagaimana step by step, bagaimana dia sharing ilmu gitu loh. Sekarang berapa orang yang fotografer Bu ini? Dua kita ya, cuma baru dua, ya. tapi itu yang full time. Tapi kalau yang part time-nya lumayan ya. Iya. Jadi ada yang part time juga ya? Ya, nggak sanggup Pak kalau mau bayar full time semua. Kan kita belum, Bapak dia kembali nanya bisnis, saya belum bisnis murni. Saya masih bisnis dan menyenangkan pasien gitu loh. Jadi harga murah, semua oke gitu loh. Tapi Bu ini bakat tuh bisnis sebenarnya. Enggak juga sih. Sangat bakat ini. Di bisnis ini tentunya Mbak Asa juga ada ini ya Bu ini ada Instagramnya kan ada YouTube-nya belum ada ya webnya ada. Webnya ada. TikToknya ada nggak? TikTok ada. Ya mungkin bisa aja dipromosikan di kita nih. Boleh banget nih teman-teman sekalian parents juga bisa banget cek Instagram kita di @tafa_fotografi. Serta juga TikTok kita nih tafa.fotografi. Website kita mom.id. Mom tadi ya wah. Alamat kita di Di Buana Pesanggerahan, Jalan Buana Pesanggerahan 4, nomor 4, Bukit Cinere Indah. Jadi karena sekalian bisa banget datang ke studio kita langsung atau pesan kita untuk home service seperti itu. Kita juga sudah kerja sama di rumah sakit. Salah satunya di Rumah Sakit Puri Cinere, Rumah Sakit KMC, Permata Group, Andika, dan juga Pasar Minggu ya. Pasar Minggu. Kedepannya mungkin kita lagi mau bekerjasama dengan Setia Mitra ya. Ya, Rumah Sakit Setia Mitra. Dan juga RSU Andika. RSU Andika ya. Ya, jadi buat parents yang misalnya persalinan di rumah sakit tersebut bisa banget langsung pakai jasa kita di rumah sakit tersebut. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Menurut saya itu tadi yang alamatnya bisa dilihat di YouTube channel kita, BCTV Official. Kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.